Kehamilan vegan yang sehat. Apakah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita bisa menjadi vegan? Siapa takut? Menurut Academy of Nutrition and Dietetics tahun 2016, bahwa diet vegetarian dan vegan adalah sehat, dapat mencegah dan mengobati penyakit kronis, serta membuat lingkungan hidup menjadi lebih baik. Diet vegetarian dan vegan yang tepat cocok untuk semua tahap siklus kehidupan, mulai dari kehamilan, bayi, anak, remaja, dan lansia, dan dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, stroke, obesitas, dan beberapa jenis kanker. Kemudian menurut Asosiasi Diet Inggris, The British Dietetic Association tahun 2017, bahwa diet vegan yang seimbang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa, termasuk selama kehamilan dan menyusui jika asupan gizinya direncanakan dengan baik. Bagaimana cara merencanakan dengan baik? Diet yang terencana baik akan menyediakan semua nutrisi yang kita butuhkan, mulai dari ibu hamil dan janinnya yang sedang tumbuh kembang. Kita perlu mengkonsumsi makanan seperti sayuran, buah-buahan, whole grains, atau biji-bijian yang utuh, kemudian umbi-umbian, kacang, dan biji. Apa itu 1000 HPK? Masa 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari sejak kehamilan hingga si kecil berusia 2 tahun. Di masa hamil itu adalah 9 bulan, kemudian sampai anak berusia 2 tahun 730 hari, sehingga dijumlahkan menjadi 100 hari. Mengapa 1000 HPK itu sangat penting? Karena selama 1000 hari pertama perkembangan otak sangat cepat, dan 2 tahun sudah terbentuk 80%. Jadi pada saat kehamilan mulai terjadi pembentukan sel-sel saraf, kemudian membentuk otak, kemudian dari fungsi penglihatan, pendengaran, kemudian fungsi bahasa muncul sejak 6 bulan kehamilan. Apa yang terjadi jika kurang gizi pada saat hamil, pada saat janin di uterus, kemudian pada saat balita? Akan terjadi dua efek pendek dan jangka panjang. Kalau pendeknya adalah terjadi gangguan dari perkembangan otak, gangguan dari tumbuh kembang, kemudian gangguan dari metabolisme programming. Kemudian efek jangka panjangnya adalah berhubungan dengan kognitif dan edukasi performance, kemudian berhubungan dengan daya tahan tubuh, kemudian berhubungan dengan penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, jantung, darah tinggi, kanker, stroke, dan penuaan dini. Apa yang terjadi jika kurang gizi? Berat badannya akan kurang, kemudian akan terjadi stunting, perkembangan kognitif dan motorik terlambat, kemudian peningkatan risiko penyakit kronik di masa dewasa. Kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang untuk membentuk struktur otak dan semua organ tubuh. Selain nutrisi, juga kita perlukan stimulasi yang penting seperti stimulasi motorik kasar, motorik halus, motorik oral, verbal, kognitif. Bisa baca di sini.
Kemudian apa yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil vegan? Ibu hamil vegan membutuhkan vitamin, mineral, dan asam lemak, kemudian membutuhkan protein. Kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari asam folat. Asam folat berfungsi melindungi dari saraf cacat seperti spina bifida. Kita membutuhkan 400 mikrogram asam folat per hari. Idealnya adalah kita perlu mengkonsumsi 2-3 bulan sebelum konsepsi atau sebelum merencanakan kehamilan. Kita lihat kebutuhan asam folat menurut AKG tahun 2019. Asam folat pada saat hamil adalah tambah dari, misalnya usia kehamilannya adalah 19-29 tahun, kebutuhan asam folatnya 400 mikrogram. Kemudian jika hamil 3 semester perlu tambah 200 mikrogram. Apa saja yang terdapat kandungan asam folat? Bisa asparagus, baked beans, brokoli. Kemudian yang agak tinggi, kacang chickpeas atau garbanzo, kacang merah, lentil, pinto bean, kemudian kedelai juga ada, dan di bayam juga ada. Kemudian selanjutnya, apa yang kita butuhkan? Vitamin A. Vitamin A sangat penting juga pada saat kehamilan dan menyusui. Makanlah sayur-sayuran yang mengandung kaya karotenoid seperti ubi jalar, wortel, labu, paprika, bayam, dan brokoli setiap hari. Kemudian selanjutnya ginseng sangat penting untuk pertumbuhan bayi. Sumber yang terbaik dalam nabati adalah biji labu, biji wijen, biji bunga matahari, quinoa, gandum, kacang-kacangan, dan nutritional yeast. Kita coba lihat kandungan zat gizi dari zinc. Bisa didapatkan dari bayam, lettuce, mushroom, green bean, kale, soybean juga ada, brokoli, tofu. Kemudian selanjutnya zat besi. Zat besi terdapat di dalam makanan seperti legumes, kacang dan biji-bijian, roti yang utuh. Kemudian makanan vitamin C yang terdapat di dalam sayur dan buah membantu penyerapan dari zat besi. Kita lihat sumber-sumber dari zat besi. Terdapat pada bayam, tempe, selada, jamur, kailan, tahu. Jadi ini adalah sumber makanan nabati yang mengandung zat besi. Ketika kita makan sayur dan buah akan meningkatkan reabsorpsi dari zat besi. Vitamin C, protein, dan asam lambung adalah faktor yang meningkatkan penyerapan dari zat besi. Kemudian selanjutnya vitamin B12. Vitamin B12 sangat penting untuk vegan. Diet vegan yang rendah vitamin B12 karena vitamin B12 hanya terdapat dari makanan atau makanan yang difortifikasi atau suplemen.
Vitamin B12 penting untuk perkembangan otak dan sel saraf. Kita membutuhkan vitamin B12 sebanyak 25-100 mikrogram per hari atau 1000 mikrogram 2 kali per minggu. Apa saja sumber vitamin B12? Kita lihat. Bisa dari tempe atau makanan yang difortifikasi seperti sereal, mie, susu kedelai yang ditambahkan vitamin B12. Seperti ini nih, susu yang ditambahkan vitamin B12, mie, roti. Jika tidak mencukupi, kita perlu suplemen B12. Kemudian yang harus kita cukupi adalah vitamin D. Vitamin D kita membutuhkan suplemen sebanyak 15-25 mikrogram atau 600-1000 international unit. Vitamin D juga bisa didapatkan dari sinar matahari. Kita lihat bagaimana cara mendapatkan vitamin D. Bisa dari matahari, makanan yang difortifikasi, jus yang difortifikasi. Kemudian selanjutnya protein. Protein bisa didapatkan dari kacang-kacangan, misalnya dari kedelai sangat tinggi 34 kandungan proteinnya, kacang hijau, gandum, jagung, beras merah, tahu. Kita lihat perbandingannya, makan nabati bisa lebih tinggi kandungan proteinnya dari protein hewani seperti daging sapi, babi, ayam, telur. Buncis juga sangat tinggi 21. Ketika kita ingin memakan protein hewani, kita bisa substitusi. Ketika kita ingin minum susu sapi, kita bisa ganti ke susu kedelai, susu almond, susu hazelnut, susu mede, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin makan ayam, kita bisa mengganti dengan seperti tahu. Ketika kita ingin makan hamburger, kita bisa makan hamburger veggie. Ini adalah sumber-sumber dari protein nabati. Hampir semua kacang dan biji-bijian terdapat protein nabati. Kemudian selanjutnya adalah kalsium, omega 3 dan iodium. Untuk kalsium bisa kita dapatkan pada makanan yang paling tinggi ada wijen sebanyak 1160, kemudian di agar-agar juga cukup tinggi, bayam, almond. Ini adalah sumber kalsium. Yang penyerapannya yang tinggi adalah di brokoli, kale, turnis, dan mustard beans. Ini adalah makanan yang mengandung kalsium, almond, sesame seed, kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian, flaxseed juga ada, kidney bean juga ada. Kemudian sumber iodium untuk vegan bisa dari rumput laut, cranberry, strawberry, spinach, coconut oil, brokoli, garam Himalaya. Kemudian sumber iodium seperti rumput laut. Kemudian asam lemak omega 3. Dari mana vegan mendapatkannya? Omega 3 bisa didapatkan dari biji rami atau flaxseed, biji labu, wijen, biji bunga matahari. Perbandingan yang sangat baik adalah biji labu 3:1.